jatuh soalnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Anak-anak ustazah kelas 11, semoga ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak ustazah, materi yang akan ustazah ajarkan pada hari ini masih tentang teks ceramah. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang majemuk bertingkat ya, kalimat majemuk bertingkat ya kan. Ini sepertinya sudah ustazah jelaskan ya nak ya. Ini yang ustazah suruh kalian catat ya kan. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini, kali ini kita akan membahas menganalisis isi, struktur, serta kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Baik anak-anak ustazah, mohon untuk disimak dengan baik-baik sehingga nanti kalau ustazah berikan tugas, anak-anak ustazah tidak kebingungan untuk menjawab tugas tersebut, ya kan? Oke? Nah, dalam setiap teks itu pasti memiliki struktur, ya pastilah, agar teks tersebut dapat tersusun secara sistematis, maka digunakanlah struktur. Lalu pada teks ceramah, struktur apa saja yang terdapat pada teks ceramah? Inilah dia. Ini ya anak-anak ustazah, ada yang namanya pendahuluan atau tesis. Apa itu pendahuluan atau tesis? Jadi pendahuluan atau tesis adalah semacam isu, permasalahan ataupun pandangan umum penulis. Ada yang namanya lagi yang kedua isi atau rangkaian argumen yang berisi tentang pendapat-pendapat maupun fakta. Yang ketiga adalah penutup atau penegasan kembali, yaitu kesimpulan ataupun rangkuman. Nah, jadi anak ustazah, kalau kita mau membuat teks ceramah, kita harus pakai sudut pandang kita dulu yang untuk awalnya ya. Untuk awalnya kita bahas dulu gambaran permasalahan yang ada gitu kan. Ya. Jadi pendahuluannya misalnya pandangan kita terhadap kebersihan lingkungan yang ada di Sekolah Islam Ulun Nuha boleh. Misalnya akhir-akhir ini Sekolah Islam Ulun Nuha misalnya kan kebersihan di lingkungan Sekolah Islam Ulun Nuha cenderung menurun, misal cenderung menurun. Dari mana kita tahu bahwasanya kebersihan di Sekolah Islam Ulun Nuha cenderung menurun? Tentunya kan kita sudah mengamati, paham ya? Kita sudah melihat, lalu kita angkat sebagai pandangan kita, pandangan umum penulis kita angkat. Tetapi anak-anak ustazah, kalau orang di luar Ulun Nuha ya, yang mendengarkan ceramah anak-anak ustazah itu tidak akan percaya semudah yang kalian pikirkan. Kenapa? Kalau kalian bilang cenderung menurun, buktikan berdasarkan fakta ataupun pendapat-pendapat ya, atau serangkaian wawancara yang dilakukan oleh misalnya wawancara kepada pihak kebersihan yang ada di sekolah, kayak gitu, bisa seperti itu ya. Nah, contohnya supaya kalian lebih gampang dalam menelaah struktur, ini gampang kalinya nih masalah struktur ini ya nak. Kita contohkan ini ya. Mana ya? Nih, ini adalah pandangan umum atau isu. Isu itu suatu permasalahan yang lagi aktual, yang lagi hangat-hangatnya gitulah yang dibicarakan. Isu itu adalah suatu pembicaraan atau berita yang lagi hangat-hangatnya untuk dibicarakan, itu isu. Yang belum pasti nih kebenarannya. Nah ini, pernahkah kamu pergi ke Jepang? Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Biasanya nak, paragraf 1 ini merupakan pandangan penulis atau tesis. Lalu
Dibuktikanlah, memang benarkah apa pembuktiannya kalau Jepang itu termasuk negara maju, maka dibuktikanlah dengan argumen. Inilah dia. Anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari selama 1/4 jam dengan para guru. Itulah yang menyebabkan munculnya generasi Jepang yang sederhana dan suka pada kebersihan. Para siswa belajar menjaga kebersihan karena dalam mengatasi kebersihan merupakan bagian dari etika Jepang. Ini adalah pembuktian, fakta, ya. Karena ini pasti penulis ini tidak sembarangan loh membuat ini. Pasti ini memang udah adanya suatu pengkajian, ya, fakta yang berupa fakta. Lalu ini juga argumen. Jadi anak-anak ustazah, argumen itu adalah suatu alasan yang logis, ya, ataupun data-data yang berupa fakta. Itulah dia termasuk argumen. Jadi kita dalam ceramah itu kan kita nggak mudah memengaruhi orang lain. Kita harus bisa membuktikannya. Cara membuktikannya adalah dengan menggunakan argumen. Baik ya. Nah, jadi ini contoh argumennya juga ya. Pekerja kebersihan di Jepang dimaksudkan untuk menciptakan kesehatan. Oleh karena itu, mereka sering disebut insinyur kesehatan. Ya, ini betul ya. Dan mendapatkan gaji setara dengan 50 juta per bulan. Ini masalah gaji, tidak mungkin penulis itu asal-asalan menuliskan gaji yang didapatkan oleh insinyur kesehatan tersebut. Tentunya ini sudah dilakukannya suatu pengkajian atau dia membaca buku, mencari tahu tentang keadaan Jepang oleh para pengkajian atau para ilmu ahli seperti itu. Jadi ini adalah suatu alasan yang logis. Inilah di argumennya. Jadi biasanya anak-anak ustazah nggak usah khawatir ya, gampang menemukan struktur. Biasanya tesis itu selalu ada di awal. Lalu juga kalau argumen selalu ada setelah tesis, bisa di paragraf 2 sampai paragraf seterusnya sebelum penegasan ulang. Lalu ini mana penegasan ulangnya? Nih, penegasan ulangnya adalah Jepang sangat menghargai pendidikan. Masyarakatnya mendukung visi pendidikan di Jepang. Jika kamu bertanya kepada mereka apakah arti pelajar itu, maka mereka akan menjawab bahwa pelajar adalah masa depan Jepang. Ini penekanan terhadap pernyataan bahwasannya Jepang itu adalah negara yang maju. Ya, anak-anak ustazah, kalau penegasan ulang itu selalu berada di akhir. Jadi nggak apa-apa lah kita, mungkin ini kayaknya udah usah jelaskan, tapi nggak apa-apa lah ustazah ulang-ulang ya, biar anak-anak ustazah ingat. Oke lah ya, kalau untuk struktur udah paham lah ya itu. Kita masuk ke kaidah kebahasaan saja ya, biar cepat kita selesaikan bab 3 ini. Oke, jadi anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Iyalah, jadi dalam suatu teks itu selalu ada namanya kaidah kebahasaan. Namanya kita belajar bahasa Indonesia. Segala apa yang kita tulis, segala apa teks yang kita baca, haruslah kita amati atau kita perhatikanlah kaidah kebahasaannya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau kaidah bahasa Indonesia. Ya anak-anak ustazah. Oke. Nah, jadi dalam suatu teks ceramah itu ada beberapa kaidah kebahasaan dalam sebuah teks ceramah ya. Kaidah yang pertama apa? Yaitu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku. Mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Ya jelas lah ya, kalau ini saya rasa udah paham semua lah. Jadi kita kalau dalam membuat ceramah ya pasti kita memakai kata ganti orang pertama seperti saya, aku. Karena kan kita yang berdiri karena kan kita yang memberikan pidato tersebut atau membacakan
pidato tersebut. Kan kita yang memberikan pidato, maka kita harus memakai sudut pandang kita, ya kan? Yaitu dengan memakai kata saya serta aku. Tetapi ada juga orang yang memberikan ceramah dengan dia itu mewakili kelompoknya misalnya, ya, itu dia bisa menggunakan kata ganti seperti kami, ya. Misalnya kami di sini hanya untuk ini. Nah, itu untuk kalau dia mengatasnamakan kelompoknya gitu ya. Tapi kalau hanya kita sendiri nih, kita yang inisiatif untuk menyampaikan ceramah tersebut dan misalnya ceramah itu pun kita yang membuat, nah kita harus pakai kata ganti saya ataupun aku. Lalu dalam sebuah teks ceramah anak ustazah sering sekali kita jumpai kata sapaan. Jadi contoh-contoh kata sapaan itu misalnya seperti hadirin sekalian, kalian, bapak-bapak yang saya hormati, bapak ibu yang saya hormati misalnya, atau saudara-saudara. Nah, inilah yang sangat sering ya kita jumpai ataupun kita dengar dalam sebuah ceramah. Oke ya? Nah, untuk kaidah bahasa yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Jadi anak ustazah, kata istilah itu adalah kata dalam suatu bidang tertentu ya. Kalau misalnya kita mau memberikan ceramah tentang bidang kedokteran atau tentang bidang biologi, biasanya kata-kata istilah yang kita temukan adalah misal ekosistem, habitat, polusi gitu kan, lalu juga amfibi. Nah itu contoh kata istilah. Jadi kata istilah itu adalah kata yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Seperti ini, nah sarkastis ini kan dalam bidang sosial nih, eufemistis nanti boleh cari di rumah ya. Tata krama ini dalam bidang sosial ini, nah etika berbahasa inilah dalam bidang sosial. Kalau kita misalnya mau mau buat kata istilah, kita misalnya ceramahnya tentang lingkungan, ya pasti ada tuh istilah-istilah dalam bidang lingkungan itu apa-apa aja misalnya kan, gitulah misalnya contohnya. Ya, nanti kita sama-sama loh cari kata teknisnya di ceramah yang kemarin kita baca ya. Kita coba cari. Jadi ingat ya, kata istilah itu adalah kata yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Jadi kata istilah itu sangat berbeda dengan kata yang biasa. Kata istilah itu dia memiliki suatu pengertian atau pendefinisian. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu.
Selain itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan seperti sebelum itu, kemudian pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Oh gini. Jadi anak-anak ustazah, dalam sebuah teks ceramah akan kita dapati namanya konjungsi hubungan sebab akibat. Ya, konjungsi hubungan sebab akibat itu itu ditandai dengan adanya kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, ya. Karena pasti kita kalau mau memberikan ceramah, kita pasti akan membuat suatu pengajaran dengan memberikan contoh sebab akibat. Misal, kalau kita tidak memerhatikan lingkungan hidup, atau kita tidak melestarikan lingkungan kita, menjaga lingkungan kita, apa akibat yang akan kita terima? Yaitu misalnya bisa saja terjadi banjir, bisa saja terjadi longsor, seperti itu. Misal ya. Itu contohnya. Jadi inilah yang perlu dicatat. Ya, ini contohnya. Jadi kalau dalam teks saya suruh Anda mencari kata penghubung sebab akibat, carilah di garis bawahi. Contohnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Nah, lalu tidak hanya konjungsi hubungan sebab akibat saja ya. Anak-anak ustazah pernah belajar eksplanasi. Kayaknya kita yang waktu bab 2 tentang eksplanasi kalau nggak salah ya. Nah, kalau eksplanasi kan ada dia hubungan sebab akibatnya kan, Nak. Nah, misalnya terjadinya matahari, astagfirullah, bukan matahari. Misalnya terjadinya pelangi, pembentukan pelangi itu seperti apa? Lalu misalnya bagaimana bisa terjadi prosesnya tsunami. Nah, itu pasti ada menggunakan kata penghubung sebab akibat. Nah, lalu ada lagi kata penghubung yang lain yang digunakan dalam teks ceramah, yaitu adalah kata penghubung temporal. Temporal di sini adalah kata penghubung waktu. Ini juga ada juga karena di teks eksplanasi itu namanya kronologis, ya kan? Namanya kronologis. Nah, contohnya apa kalau dia hubungan waktu? Misal yaitu sebelum itu, kemudian, seterusnya, sesudah, setelah, pada akhirnya, gitu ya. Itu contohnya. Banyak loh hubungan waktu itu, kata penghubung waktu. Ada misalnya sejak, ya kan? Nah, terus itu selanjutnya, demikian, setelah, sebelum, lalu juga banyaklah pokoknya. Nanti bolehlah dilihat ya, cari-cari di internet boleh. Nah, lalu juga ada menggunakan kata penghubung perbandingan. Kan ini katanya tadi kan, kata penghubung perbandingan. Kalau kata penghubung perbandingan, anak-anak ustazah, contohnya adalah berbeda, ini sebaliknya, berbeda halnya, namun, ya kan? Sedangkan, itu juga perbandingan loh. Sedangkan, nah itu adalah kata penghubung perbandingan. Paham ya anak-anak ustazah? Apa perlu ustazah contohkan ya dari teks dulu ya? Oke, cobalah yang ketiga kaidah bahasa ini kita buktikan dulu ya, yang ada nggak di dalam sebuah teks ceramah. Harusnya kita dengarkan ceramah ini. Tapi nanti bosan pula, boleh lihat di YouTube ya. Kalau ceramah, kalau kita dengarkan ceramah dengan waktu 30 menit tidak bisa nanti nggak bisa ustazah menjelaskan lebih dalam tentang kaidah bahasa ini. Kita pakai ini aja. Coba ya kita cari ya. Saudara-saudara yang berhati, suatu ketika udah dapat. Ketika ini termasuk konjungsi temporal atau kata penghubung waktu ya, Nak. Oke, saya melihat beberapa orang siswa asik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bingung.
Terdengar percakapan di antara mereka yang kira-kira begini, punya gua kemarin hilang. Terdengar pula sahutan salah seorang mereka, loh kalau punya gua sama lu kemanain? Saya juga memperhatikan mereka ya. Kemudian adalah kata penghubung temporal, ya benar. Oh ya, tadi kata pengganti orang pertama tadi ya, ada kata saudara-saudara, ini termasuk apa tadi? Kata pengganti, apa tadi? Kaidah bahasanya kok lupa ya Ustazah ya. Kaidah bahasanya adalah jauh ya nyarinya. Kaidah bahasanya adalah nih. Menggunakan kata ganti orang pertama, bener. Menggunakan kata ganti orang pertama. Mana dia menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu dengan menggunakan kata saya. Lalu ada di sini menggunakan kata sapaan, ya, menggunakan kata sapaan yaitu saudara saudara. Ada juga contohnya, iya, gampang ya. Memiliki sikap berbahasa yang berbeda. Kelompok pertama mereka yang kurang memiliki pedulian terhadap kritis. Ini juga bisa kata istilah ya, kritis. Sikap kritis terhadap kaidah penggunaan bahasa. Teman mereka mengetahui bahwa gua yang benar. Ilmu terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal kebanyakan sekolah penggunaan bahasa para siswa cenderung lebih tidak terkontrol. Yang dominan adalah yang banyak terdengar adalah bapak-bapak. Ini juga bapak-bapak dan ibu-ibu, ini termasuk kata sapaan. Prasangka baik saya waktu itu bukannya mereka tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa lingkungan sekolah. Saya berkeyakinan bahwa telah konjungsi temporal. Sebelumnya konjungsi temporal. Sejak, banyak kali temporal ya. Disebabkan, ya ampun, ada contohnya. Ya kan, ada tadi konjungsi sebab akibat, yaitu dari kata sebab. Ini karena diimbuhankan ya, ini ditambah imbuhan jadi disebabkan oleh kekurang wibawaan bahasa Indonesia itu sendiri. Ragam bahasa Indonesia, ragam baku mereka anggap kurang asyik dibandingkan dengan bahasa gaul, lebih-lebih dengan bahasa asing, baik itu dalam pergaulan ataupun ketika. Ini juga temporal. Dunia kata tuntunan kehidupan modern juga telah membelokkan apresiasi juga kata istilah ya, bisa ya, istilah serapan. Ini apresiasi modern juga istilah serapan. Maksudnya kata-kata tersebut kita ambil dari apa namanya bahasa asing, lalu kita serap ke bahasa Indonesia. Bahasa asing berkesan lebih bergengsi. Sinis. Ini sinis adalah istilah dalam bidang sosial. Mereka asik dengan mengikuti pelajaran bahasa Inggris atau mata kuliah lainnya. Dalam kehidupan masyarakat umum pun kinerja bahasa Indonesia memang menunjukkan kondisi yang semakin tidak menggembirakan. Setelah konjungsi temporal, ya kan? Perkembangan ironis. Ya ampun, banyak kali kata teknisnya ya, jadi gerem Ustazah. Ironis adalah kata istilah ya. Kata istilah, tapi dalam bidang apa ya? Sosial aja lah kita buat ya. Bahasa Indonesia digunakan seenaknya sendiri tidak hanya oleh kalangan terpelajar, tapi juga oleh para pejabat dan wakil rakyat. Seorang pejabat negara berkata dalam sebuah wawancara televisi, konten undang-undang tentu enggak begitu kok. Ada 2 item yang harus kita perhatikan dalam pejabat tersebut. Tampaknya juga banyak dikeluarkan oleh kalangan pebisnis, badan usaha.
Hadirin adalah kata sapaan. Oke. Literatur itu juga kata teknis atau istilah. Efektif. Namun tadi apa contohnya? Adalah kata penghubung perbandingan, ya kan? Maka juga tadi terlewatkan pula kata maka tadi. Oke, udah paham ya anak-anak ustazah? Udah saya contohkan, apalagi kalau nggak paham ya nggak tahu lah ustazah ya, lebih lebih banyak aja membaca ya. Jadi gitu caranya supaya kita lebih paham, lebih tahu tentang kaidah bahasa. Kita harus membuktikan dengan membaca teks ceramah tersebut. Pasti ada menggunakan kaidah bahasa yang sudah yang sudah dijelaskan atau yang sudah ditetapkan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah paham lah, kita udah sama-sama menganalisis kata ganti orang pertama, lalu juga kata sapaan, ada juga kata-kata teknisnya juga sudah ustazah contohkan. Kayak tadi kan ada literatur, ada juga sinis, ironis, kayak gitulah. Lalu juga ini udah ada nih, udah ustazah contohkan ya kan. Nah, yang keempat kita lanjut ya nak. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Jadi anak-anak ustazah yang soleha, maksud dari kata kerja mental di sini adalah kata kerja yang terlahir dari suatu pikiran, bukan tindakan. Paham ya? Ustazah contohkan, misal menendang, pakai tindakan nggak? Pakai perlakuan nggak? Pakailah, pakai kaki kita nendang kan? Berarti pakai tindakan. Memukul, pakai tindakan nggak? Pakailah, pakai tangan kita. Tapi kalau memperkirakan itu ada pakai tangan, bukan mengira ya nak. Memperkirakan, yaitu kita pakai pikiran, kita perkirakan kira-kira ini cocok nggak ya, itu pakai pikiran, berpikir. Lalu juga memprihatinkan, itu kata kerja yang terlahir dari pikiran, mental, nggak ada pakai tindakan. Kalau kita memprihatinkan seperti itu pasti berasal dari pikiran. Lalu diharapkan, kalau diharapkan, mengharap itu dari pakai tindakan nggak? Kalau kita mengharap atau diharapkan, tidak. Nah, itu adalah kata kerja yang berasal dari pikiran, gitu ya. Lalu kalau misalnya berpendapat, anak-anak ustazah kalau berpendapat pakai tindakan nggak? Enggak, anak-anak ustazah berpendapat itu melalui pikiran. Beda dengan meminum, memakan pakai tindakan, memakan pakai tangan, meminum pakai tangan juga, ya kan? Pakai gelas, pakai piring. Kalau ini enggak, memang khusus pikiran aja dia yang berasal dari pikiran. Nah, lalu juga ada contohnya berasumsi, menduga, berasumsi hampir sama itu nak. Berasumsi juga dia beranggapan, berpendapat. Menyimpulkan. Nah, kita kalau menyimpulkan suatu peristiwa, kita pakai pikiran kita kan nak. Nah, itulah dia contohnya, gampang ya. Paham ya anak-anak ustazah? Beda dia ya, kita memukul, menendang. Kalau melihat pakai pikiran atau enggak? Enggak lah, kita melihat pakai mata gitu. Menulis pakai tindakan, dia menulis pakai pensil, ada bukunya ya kan. Kalau berpendapat tidak ada dia tindakannya. Oke, udah ya. Lalu yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Oh, udah tahu lah ini, namanya ceramah, harus adalah menggunakan kata-kata persuasif, ya kan? Kata-kata persuasif ini adalah kata-kata untuk mengajak ataupun mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu, ya.
Apa apa contoh dari kata-kata persuasif? Yaitu hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Misal contohnya, kita harus menjadi anak yang berprestasi, kita harus menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu merupakan kalimat persuasif karena ada kata harusnya. Lalu hendaklah kita menyayangi orang tua kita, hendaklah kita memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Kalau bukan dimulai dari kita, lalu siapa lagi ya? Misalnya seperti itu. Itu contoh dari kalimat persuasif. Cobalah kita buktikan lah ya, biar anak-anak saya tambah paham gitu ya. Mana ya? Nah, iya ada contohnya, seharusnya. Seharusnya ini kata persuasif ya. Tulang harapan masa depan bangsa seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu. Ini adalah kata-kata harapan supaya agar anak-anak kita ya tidak menggunakan bahasa itu tidak menggunakan bahasa itu asal-asalan. Harus menggunakan bahasa itu sesuai etika lah. Etika kita bangsa Indonesia seperti apa. Nih. Oke, seharusnya. Lalu juga ada kata harus. Para siswa justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Jadi kalau ada soalan misalnya seperti ini, tentukanlah kalimat persuasif pada teks tersebut. Inilah jawabannya. Ada kata harus, ada kata seharusnya. Itu gampang ya nyarinya. Terus kata kerja mental apa payah nih nyarinya kayak. Nih, intensitas para siswa dalam memahami. Ya ampun, ini adalah kata kerja mental. Karena memahami tidak perlu adanya tindakan. Memahami itu kan dari pikiran ya. Oke, kita cari lagi. Nah, kalau mendengar kan ada perlakuan ya kan? Nih memahami. Jadi itulah ya contohnya ya nak ya. Nanti boleh cari-cari sendiri contoh kata kerja mentalnya lagi. Oke lah anak-anak ustazah, jadi itu tadi ya, ada 5 tadi ya. Kita ulangi, yang pertama ada kata ganti orang pertama, yang kedua ada penggunaan kata istilah, yang ketiga ada penggunaan konjungsi hubungan waktu, sebab akibat dan perbandingan, yang keempat ada penggunaan kata kerja mental, dan kelima ada penggunaan kata persuasif. Untuk kata kerja mentalnya tadi cuma 1 ya kita dapat di sini ya. Nanti boleh cari-cari lagi di rumah, oke? Baik anak-anak ustazah, saya rasa cukup pembahasan kita hari ini tentang kaidah kebahasaan. Mudah-mudahan dimudahkan Allah anak-anak ustazah untuk bisa memahami pelajaran atau materi yang ustazah berikan pada hari ini. Oke, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.